Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar lagi tematik kelas 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Pembelajaran 3, menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Bidang kegiatan ekonomi 1. Pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. 2. Peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. 3. Kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Sekarang menjelaskan sikap dalam menjaga keragaman. Berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. 1. Tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. 2. Menghargai teman yang berbeda suku. 3. Tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Mengapa kita tidak boleh mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya? Karena masing-masing daerah itu punya bahasa dan logat yang berbeda-beda. Menjelaskan sikap dalam menjaga keragaman. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. 1. Mengganggu teman yang sedang beribadah. 2. Tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. 3. Memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. 4. Lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. 5. Tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Selanjutnya, menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Pada pembelajaran yang telah lalu, di semester 1 kita pernah mempelajari dan membuat peta pikiran. Nah, di sini kita mengulang lagi dan menyempurnakan pembelajaran ini. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Caranya bagaimana? Tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Masih ingat dan sudah paham ya cara mencari pokok-pokok pikiran dari sebuah teks atau cara mencari pokok utama, gagasan pokok dalam sebuah teks dari masing-masing paragraf. Kemudian pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Betul? Kemudian tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Pembelajaran keempat menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Bidang ekonomi 1. Pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. 2. Industri.
Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri sendiri ada banyak, ada industri makanan dan minuman, ada industri pengolahan bahan pangan seperti pengolahan ikan, ada industri tekstil, batik, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Pasti ada ya perdagangan ya. Karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita perlu kegiatan perdagangan. Yang keempat, jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Ayo sebutkan nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya. Ini nampak orang ada penjual sayur dan pembeli. Perdagangan ya. Ini ada seorang guru sedang mengajar siswanya. Nah, ini namanya apa? Nama pekerjaannya guru ya. Nama pekerjaannya guru, kegiatan ekonominya jasa ya. Jasa mengajar. Kalau ini orang sedang bekerja di dalam sebuah industri. Yang keempat, ini ada pasir. Orang sedang mengumpulkan pasir. Ini namanya adalah pertambangan ya. Bidang pertambangannya ya. Seperti itu ya contohnya. Adik-adik bisa cari contoh yang lain ya. Masih banyak sekali di sekitar kita tentang pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Nah, kita ketahui dulu pengertian toleransi ya. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya sikap untuk bertoleransi. Yaitu apa? Saling menghormati satu sama lain. Kalau ingin dihormati, maka kita harus menghormati juga. Nah, berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. 1. Toleransi dalam keragaman agama. Di antaranya, menghormati orang yang sedang beribadah. Saling menghormati dan bekerja sama antar beragama, antar umat beragama. Saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Itu adalah contoh toleransi dalam keragaman agama. Kemudian selanjutnya, yang kedua, toleransi dalam keragaman suku bangsa. Contoh sikapnya adalah saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman budaya, yaitu tidak mengejek budaya dari daerah lain. Mau mempelajari budaya dari daerah lain. Daerah di Indonesia ya tentunya ya. Bangga terhadap budaya sendiri. Melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Berikutnya menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Nah, ringkasan itu adalah apa? Ringkasan adalah intisari sebuah teks atau pokok-pokoknya dari sebuah teks. Makanya ringkasan itu bentuknya lebih ringkas karena diambil pokok-pokoknya saja. Budaya di Indonesia memang sangatlah beragam, termasuk kulinernya. Masing-masing daerah memiliki makanan khasnya sendiri. Kini, sejak saya tinggal di Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir, menu favorit makanan pagi saya pun bergeser menjadi lontong kari.
potongan daging, ayam, atau sapi, telur, juga lontong yang dilengkapi dengan kuah, kaya santan, dan rasa kari ini sangat sulit untuk ditolak di pagi hari. Ini teks ini tuh bisa diringkas lagi menjadi lebih sedikit. Budaya di Indonesia sangat beragam, termasuk kulinernya. Di Jawa Barat, menu favorit makan pagi saya adalah lontong kari. Misalnya seperti itu ya, diringkas. Baik adik-adik, untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Boleh di-share video ini, dan jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen channel ini agar bisa terus berkembang memberikan konten-konten pengetahuan, pengalaman, dan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.